Bro, jadi kalau ganti oli itu tiap 5.000 atau 10.000? Maunya Nah, yang bener gimana? jangan sayang ke mobil ya. Heeh. Standarnya 10.000 atau 6 bulan. Heeh. Tapi untuk pemakaian yang lebih bagus 5.000 lebih bagus dong. Tapi kalau kata netizen, itu mah bengkel ini biar dapat untung. Nah, sayang mobil apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Hari ini saya lagi mau ke bengkel, mau ngapain? Jadi mobil gue tuh ini ya. Jadi gue mau kasih lihat ya. Jadi tiap kali habis servis kan selalu dapat kertas ginian kan. Nah, ini sebenarnya kemarin terakhir kali servis tuh tanggal 15 bulan 12 2022. Itu kilometernya sekitar 29.400-an kan. Itu memang disarankan untuk servis itu di sekitar bulan Juni lah ya, sekitar bulan Juni atau 6 bulan kemudian di kilometer 39.000. Cuman mobil gue tuh kilometernya sudah 34.000 sekian. 34.777 sekian ya kan. Jadi menurut gue tuh gue ganti oli tuh tiap 5.000. Kalau kalian itu tipikal yang ganti oli tiap 5.000 atau 10.000, boleh komen deh. Karena gue sayang mobil, toh juga menurut gue harganya ganti oli juga nggak gitu mahal. Gue pikir ya udahlah gitu. Gue selalu ganti oli tiap 5.000. Nih, pilar sini tuh menurut gua cukup mengganggu pada saat belok bermanuver lah ya. Nah, kita langsung jalan deh. Jadi kalau buat belok, kalau belokannya agak lumayan tajam, itu tuh gua harus ngintip. Buat kalian yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya juga @teguh.co. Saya lumayan sharing gitu kan seputar pemakaian kendaraan, tutorial kayak gitu ya guys. Nih, gue kali ini nyetirnya pakai ini kok handle, nyebutnya apa ya, suction cupnya ini nanti kapan-kapan deh kalau kalian yang pada penasaran. Kalau penasaran sih, ini cuman karena gue pakai lensa wide, memang sengaja gue pakai lensa wide jadi biar memberikan pandangannya lebih lebar. Sebenarnya lebih enak pakai GoPro, cuman kalau GoPro itu gue harus edit pakai itu laptop, agak mager guys. Ini gue pakai handphone aja. Belokannya nanti saya kasih lihat. Mungkin kalian sudah pada tahu kali ya, saya bakal kemana nih. Ini belokan kayak gini kan, saya harus ngintip, ini nggak kelihatan, jadi saya harus agak melongo gitu loh guys. Jadi kalau pas belokan kayak gini nggak kelihatan, saya harus agak melongo ke sini karena ketutup sama ini. Dia nggak ada kayak kaca di sini gitu loh. Dan ternyata bukan saya doang, banyak banget yang pas waktu itu saya bikin video, banyak banget yang komen serupa kayak gitu loh. Nah, apalagi pas belokan agak patah kayak gini ya, itu saya harus melongo gitu. By the way, saya juga suka amazing ya, suka heran, kagum lah, maksudnya apa sih yang bikin Toyota Rush ini tuh lumayan cukup banyak peminatnya gitu loh. Padahal plus minus sih ya, kayak misalkan banyak banget dulu sebelum saya beli ini kan, dulu pro dan kontra kan. Dulu tuh saya mau ambil Rush atau Veloz kan, jadi banyak banget yang nyaranin untuk jangan ambil Rush tapi ambil Veloz kayak gitu, katanya dinaikinnya kayak gerobak lah apalah itulah. Sehingga waktu itu saya putusin, tapi suara terbanyak tetap pilih Rush sih guys, tetap pilih Rush, suara terbanyak gitu ya. Memang kalau misalkan ada yang bilang, wah mas gue beli mobil demi konten, ya betul sekali, serius. Karena waktu itu mobil saya ya Yaris Bapo, nggak ada isu gitu loh, memang nggak ada masalah. Memang waktu itu pengen beli mobil, pengen ganti mobil, tapi biar bisa jadi konten gitu loh, gitu guys. Sudah sampai guys, sudah sampai. Udah, kita langsung, kalau sudah sampai gini kita tinggal masukin ke sini.
guys tuh kan pada di komen kan jauh banget parkirnya, servisnya. Kalau gue sih orangnya gitu ya, gue kalau misalkan sudah biasa ke tempat A, tempat B gitu loh, jadi gue nggak mau repot. Kalau sudah kenal sama beberapa customer tuh, kalau udah beli mobil sama si A terus, karena udah kenal, sudah tahu pelayanannya, udah tahu ritmenya, jadi enak sebenarnya gitu. Kalau kalian gimana? Lebih suka berpindah-pindah sesuai kenyamanan hati atau servis tempat lain? Nah, ya, karena saya sudah booking, jadi kalau sudah booking itu nanti tinggal ngambil nomor antrian. Terus karena ini jam istirahat, sebenarnya saya tadi dibookingkan tuh harusnya jam 1:30 mungkin ya, jam 1 harus datang. Cuman karena sore nanti masih ada kerjaan lagi, jadi saya datang lebih awal. Ya udah, tinggal kayak gini. Nih, udah pada istirahat semua. Tapi kalau ganti oli sih sebenarnya nggak lama sih guys. Kalau sudah dipanggil, dibantu sama Pak Hairul, ya kan? Karena kita mau ganti oli aja. Sebenarnya ganti oli tuh disarankan berapa sih Pak? 6 bulan atau 10.000 kilometer. 6 bulan mana atau 10.000? duluan ya? Ya. Tapi kalau saya pakai acuan itu aja 5.000, toh 5.000 juga nggak mahal. Dan ini pasti jadi perdebatan sih, pro dan kontra ya. Aduh, Toyota tuh menggaransi sampai 10.000, kenapa 5.000? Ya itu pasti. Tapi terserah kalian lah gitu. Kan ini mobil saya, jadi terserah saya. Nggak bercanda ya guys. Jadi balik lagi, kalau sebenarnya anjuran memang 10.000. Olinya tahan sampai 10.000 sebenarnya Pak ya? Iya. Ya. Cuman lebih dari 6 bulan sebaiknya dilakukan penggantian walau KM-nya belum sampai. Kalau udah 6 bulan ya. Ini termasuk cepat Pak, baru 3 bulan nih kayaknya. Oh. Bulan 12, iya 3 bulan. Ya lumayan lah. Ya. Mobilnya memang tiap hari jalan. Setelah mobilnya nanti kita menunggu di situ, mobilnya nanti dicek semua. Oh ya, kemarin ada yang minta di review joknya udah saya review ya. Joknya saya sudah review, nanti linknya saya taruh di deskripsi aja. Jadi di sini itu enaknya kalau di Auto 2000 itu bisa ngecek ya Pak historinya ya. Kemarin ada ganti apa enggak? Terakhir Desember 2022 filter oli udah ganti. Udah ganti ya. Berarti next aja kan. Next aja. Pakai 2 kali ganti 5.000 kan ya. Diganti di 10.000 km aja. Oke, jadi kalau filter oli itu ganti tiap 10.000 km. Hari ini berarti ganti oli sama oli mesin, gasket sama gasket ya. Biayanya berapa Pak kira-kira Pak? Tuh. Ya kan? 400-an. Jadi makanya kalau kayak gini suka diributin nih sama netizen nih. Thank you Pak. Dan ini datanya online seluruh Indonesia ya Pak ya? Iya, selama penting masuk ke Auto 2000 mana saja. Dan ini sebenarnya nilai plus kalian. Kalau misalkan kalian bosen nih, misalkan mau ganti mobilnya, itu bisa kasih lihat nih historinya, sama-sama ngecek ke bengkel kayak gini. Oke, udah serah terima. Kita mau naik ke atas. Jadi kalau misalkan mau klaim body di sini, klaim asuransi ke sini, tuh 2. Masih ada yang piket tuh. Ada tempat minuman. Terus kita mau ke tempat sini, ke atas. Oke guys, jadi kalau sudah selesai bayar, nih tadi bayar sama Bu Yeni, udah kan? Keluarin surat izin keluar, baru kita bisa keluar mobil gitu. Nanti kalau kalian booking itu bisa dibantu sama Bu Lucky, sama Bu Ati, sama Bu Sri, ada di sini semua ya. Oke guys, sekarang kita balik dulu karena masih ada kerjaan lagi. Jadi kalau servis di sini itu mobilnya dicuci juga. Udah dicuci, kuncinya udah dikantongin. Udah. Tuh. Udah bersih kembali. Terus sisa olinya tuh ditaruh di sini nih, sisa olinya ya. Jadi nggak usah khawatir olinya ditilep ibarat gitu ya. Udah. Oke guys, jadi kalau sudah bayar nanti kan dapat surat kayak gini. Kita tinggal kasih ke security, nanti udah boleh keluar mobilnya. Jadi kalau belum bayar, belum dikasih surat ini gitu. Makasih Pak. Ya. Jadi gitu tadi seputar servis. Jadi memang selalu akan jadi pro dan kontra. Ganti oli itu tiap 5.000 atau tiap 10.000 km. Ya kalau buat saya pribadi ibaratnya cuma sekitar 470-an kan. Berarti
karena itu 3 bulan ya, gue 3 bulan tuh udah 5.000, ya udah menurut gue masih oke lah, masih terjangkau. Ya udah gue ganti oli. Toh kalau mobil ini dalam kondisi macet kayak gini, ini kan macet ya, itu piston tuh tetap bekerja gitu loh guys. Jadi gue sayang mobil, ya udah gue ganti oli tiap 5.000. Tapi untuk filter oli biasanya gue ganti tiap 10.000 km gitu. Jadi tadi itu murni cuman jasa sama oli aja gitu. Kalau kalian gimana, ganti oli tiap berapa lama, terus biasanya pakai oli apa? Boleh komen deh. Terus kalau untuk BBM, kalian tuh pakai apa sih guys? Kalau gue tuh sebenarnya dulu tuh gue seringnya pakai Pertamax kan. Pertamax katanya ada beberapa yang bilang BBM itu jangan sering gonta-ganti katanya gitu. Terus kayak kemarin video sharing review jok udah saya bikin ya. Terus kalau plus minus pakai Toyota Rush udah sering ngobrol, udah sering bahas lah kayak gitu. Kalian mungkin ada yang mau sharing nggak seputar pemakaian pakai Rush yang gue agak mulai ini nih. Ini gasnya tuh kayaknya agak berat, kayak gitu loh. Terus beberapa kali RPM-nya suka naik turun. Terus juga BBM-nya tuh seirit-iritnya tuh 1:15 itu kalau pas luar kota ya, perjalanan jauh. Tapi kalau kayak kondisi kayak gini harian 1:13 saya itu udah bagus banget gitu loh. Cuman belum pernah menyentuh sampai 1:15, belum. Wajar sih mungkin ya, karena bodinya kan memang gede ya kan, penggerak roda belakang juga pengaruh juga. Sekian dulu video sharing kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Kalau misalkan pengen dibuatin video tentang apa, boleh deh. Ini kan udah Toyota ya, yang Hyundai mungkin next time kita bikin. Kemarin belum tayang ya, saya kemarin ada sempat bikin video tuh yang ke dokter mobil, ngecek mobil dan segala macam, nanti next time. Terima kasih yang sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram saya juga @teguh.ku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.